Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Audit dan Tata Kelola SI yang berjudul COVID 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID, audit sistem informasi, dan prinsip-prinsip COVID. COVID 2019 adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. COVID 2019 adalah kerangka kerja manajemen IT yang bisa membantu organisasi mampu mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dalam transformasi digital. COVID 2019 dirilis oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) pada tahun 2018 sebagai penerus dari COVID-5 yang telah menjadi panduan yang banyak digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. COVID 2019 berfokus pada prinsip-prinsip manajemen TI yang lebih luas dan menyediakan panduan yang lebih rinci dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan nilai dari investasi TI. Ada berbagai aspek dalam COVID 2019, namun salah satu aspek utamanya adalah penekanan pada hubungan yang erat antara manajemen bisnis dan TI. Kerangka kerja COVID 2019 mampu membantu organisasi memahami bagaimana IT dapat mendukung tujuan bisnis dan mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan terkait IT dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam COVID 2019 juga terdapat panduan untuk mengelola risiko TI dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Risiko keamanan informasi dan kerentanan sistem merupakan ancaman serius bagi organisasi. Audit sistem informasi memiliki pengertian untuk melakukan proses evaluasi terhadap sistem informasi yang didasarkan dengan prosedur pengendalian atau framework yang telah ditetapkan yang berfungsi untuk menentukan sesuatu. Sistem yang diaudit dapat melindungi aset, memelihara integrasi yang ada, dan membuat kinerja perusahaan menjadi efektif dan efisien. Salah satu tool yang dapat digunakan di dalam melakukan audit sistem informasi adalah menggunakan framework COVID. Framework COVID dilihat melalui 3 sudut pandang, yaitu kriteria informasi yang ingin diaudit, sumber daya teknologi informasi, dan proses teknologi informasi. Suatu organisasi perlu memperhatikan keamanan dari sistem IT yang akan digunakan. Sistem teknologi informasi harus mempertahankan dan memenuhi kebutuhan di dalam proses kerja, mengurangi risiko data disalahgunakan maupun kehilangan data, mencegah jika terjadinya gangguan layanan dan manajemen yang buruk dari sistem IT, sehingga audit sistem informasi sangat diperlukan di dalam suatu organisasi untuk membantu berjalannya tujuan dan visi perusahaan. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi suatu efisiensi, yaitu tingkat kesesuaian antara sistem informasi yang berjalan dengan prosedur bisnis di suatu organisasi, efektivitas dan ekonomis, serta cara pengendalian yang ada di dalamnya, seperti integritas data yang memadai dan pengamanan aset di dalam organisasi. Prinsip-prinsip COVID. Prinsip COVID di sini ada 6. Yang pertama yaitu Private Stakeholder Value. Yang kedua yaitu Holistic Approach. Yang ketiga yaitu Dynamic Governance System. Yang keempat yaitu Governance Distinct from Management. Yang kelima Tailored to Interface Needs. Yang keenam yaitu End-to-End Governance System. Private Stakeholder Value. Sistem tata kelola di perusahaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan untuk menghasilkan nilai yang mencerminkan manfaat, sumber daya, risiko, dan strategi yang dapat membantu sistem tata kelola dari pengguna teknologi dan informasi. Holistic Approach. Berapa komponen yang didapat dari berbagai jenis yang berbeda dan bisa bekerja sama dengan secara holistik untuk membangun sistem tata kelola teknologi dan informasi di dalam perusahaan. Dynamic Governance System. Sistem tata kelola di perusahaan harus bersifat dinamis. Hal ini dapat diartikan faktor desain (strategi atau teknologi),
Tata kelola dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan menyimbangkan dengan interface Government of IT yang layak dan bertahan pada era modern. Governance distinct from management. Sistem tata kelola di perusahaan harus dengan jelas memberikan perbedaan antara tata kelola, aktivitas, dan struktur manajemen. Tailor to interface needs. Sistem tata kelola yang harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan dengan menggunakan beberapa faktor desain sebagai parameter yang digunakan untuk menyesuaikan dan mengutamakan komponen sistem tata kelola TI. End-to-end governance system. Sistem tata kelola harus mencakup keseluruhan perusahaan, yaitu dari ujung ke ujung, dan tidak hanya fokus pada fungsi TI, namun pada semua teknologi dan pemrosesan informasi yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.